فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita di awal-awal muka surat 294 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa amma tafsilu ihlakihim, adapun perincian mengenai pembinasaan mereka, falamma qala ta'ala, tatkala Allah Ta'ala mengatakan falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, tatkala mereka melihat azab tadi adalah berupa atau bagaikan mendung yang menghadap atau maju ke arah lembah-lembah mereka, qalu hadza 'aridum mumtiruna, mereka mengatakan ini adalah mendung yang akan memberikan hujan pada kita. Bal huwa masta'jaltum bih, maka Allah membantah dengan mengatakan itu tidak benar, tetapi dia adalah sesuatu yang kalian minta disegerakan. Rihung fiha azabun alim, yaitu berupa angin yang di dalamnya ada siksaan yang pedih. Kana hadza awwala mabtada'ahumul azab, ini merupakan pertama kali azab yang tiba, ibtada'ahum, yang mulai mendatangi mereka, awwalama, sesuatu yang pertama kali azab itu mulai mendatangi mereka, macam agak itu ya, double bahasanya, awal dengan ibtada'ah. Annahum kanu mumhilina musnitin, mereka dalam keadaan kekurangan dan mengalami sanah. Musnitin, sanah yaitu musim kering, kemarau. Fatalabus suqya, mereka minta siraman hujan. Nah, sekarang minta ke siapa? Minta pada patung tak boleh. Mestinya sadarlah. Fara'au 'aridan fis sama, kemudian mereka melihat ada mendung di langit. Wa dhannuhu suqya rahmah, dan mereka menyangka itu adalah siraman rahmat. Fa idza huwa suqya azab, ternyata dia adalah siraman azab. Na'udzubillah, tertipu. Karena selama ini mereka memilih untuk tertipu juga. Walihada qala ta'ala bal huwa masta'jaltum bih, maka dari itu Allah mengatakan bahkan itu adalah sesuatu yang kalian minta disegerakan. Min wuqu'il azab, minta biin dari ma di situ, yang berupa terjadinya siksaan, jatuhnya siksaan. Wa huwa qauluhum, yaitu ucapan mereka, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, maka datangkan kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami jika engkau termasuk dari orang-orang yang jujur atau benar. Wa mithluha fil a'raf, semisal dengan tantangan tadi dalam surat Al-A'raf. Yang ini apa? Surat Al-Ahqaf. Tayyib. Wa qad dzakaral mufassiruna wa ghairuhum hahuna, di dalam peristiwa ini para ahli tafsir dan yang selainnya, para ahli cerita mungkin atau mu'arrikhin, sejarawan, menyebutkan al-khabar alladzi dzakarahul Imam Muhammad ibnu Ishaq, berita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq ibnu Yasar, qol falamma abau illal kufra billahi azza wajal, tatkala mereka menolak menyambut seruan Nabi Hud, melainkan kekufuran kepada Allah azza wajal. Ilah di sini dohirnya apa ini, istisna munqati ya, akan tetapi mereka memilih kekufuran kepada Allah azza wajal. Amsaka anhumul matar salasa sinin, Allah menahan dari mereka hujan selama 3 tahun. Masya Allah, jelas mengerikan, 3 tahun. Tahun berapa kemarin dulu itu ya, yang sampai banyak kekeringan dan kebakaran di beberapa tempat itu kita itu ya. Padahal taklah sampai setahun, tapi ya panas sangat. Apalagi ini daerah Mahroh kan, Ahqaf itu di Mahroh, jelas panas sekali di apa namanya, Hadramaut, panas sekali. Seperti kata teman Ana itu, kalau musim panas
Ya, terlalu panas. Walaupun kita di depan kipas yang besar sampai badan mau tumbang, rasanya masih tetap panas ya katanya. Nah, kalau musim dingin emang agak-agak sedap cuacanya katanya. Musim dingin malah sedap. Ya di sana panas. Hatta jahadahum dzalik, sehingga peristiwa itu memayahkan mereka, menjadikan mereka kepayahan. Padahal katanya man asyaddu minna quwwah, tak dikasih air ada habis. Nauzubillah. Qal wa kana an-nasu idza jahadahum amrun fi dzalika zaman. Umat manusia apabila mereka mengalami perkara yang sulit di masa itu, fatalabu minallah, inilah masalahnya. Kalau susah baru ke Allah. Kalau sudah senang malah ke berhala-berhala, naudzubillah. Mereka minta kepada Allah al-faraja min, kelonggaran dari kesulitan tadi. Innama yatlubunahu biharamihi wa makani baitih. Mereka hanyalah minta kepada Allah mendekat di mana? Di tanah sucinya dan di tempat rumahnya. Sebagaimana yang di Sahihul Musnad punya Imam Al-Wadi'i itu. Mereka pergi ke tanah suci Makkah. Berarti dari mana? Mahrah ke Makkah. Ayo. Wa kana ma'rufan inda ahli dzalika zaman, dan perkara itu telah dikenal bagi orang-orang di masa itu. Memang berusaha berdoa di tempat yang suci, di tempat yang dekat dengan Allah Ta'ala, yaitu di tanah suci Makkah. Wabihil ama wabihi al amaliku muqimun, di situ kelompok Amalik. Kalau Amalik di sini bukan sekedar isim fa'il, tetapi ini adalah kabilah yang ma'ruf yang waktu itu juga menguasai Syam, boleh jadi. Muqimun, mereka tinggal di situ. Wahum min sulalati Imlik. Ewa. Dari keturunan Imlik bin Lawad ibni Sam ibni Nuh. Wa kana sayyiduhum idzaka rajulan yuqalu lahu Muawiyah bin Bakar. Pemimpin mereka pada waktu itu adalah lelaki yang dipanggil dengan Maimun bin Bakar. Wa kanat ummuhu min qaumi Ad, ibunya dari kaum Ad. Wasmuha, wah ini yang susah ini ya. Jalhadah ibnatu al-Khaybari. Agak susah pola ini. Padahal mereka jelas Arab, tapi memang di Mahrah itu kata orang-orang, hatta orang Yaman sendiri agak bingung dengan bahasa Mahrah. Walaupun itu Arab asli, Arab Aribah, tapi memang mungkin bahasa-bahasa Arab yang kuno yang sudah tidak banyak dipakai. Sehingga agak susah sampai sekarang, kata orang-orang Yaman sendiri bahasa Mahrah sangat susah. Qal fa ba'asa 'adun wafdan qariban min sab'ina rajula. Maka kaum Ad yang di Mahrah itu mengirimkan perutusan mendekati 70 orang jumlahnya. Liyastaqu lahum indal haram, untuk memintakan siraman hujan kepada mereka di tanah suci. Famaru bi Muawiyah bin Bakar. Mereka melewati pemimpin Amalik di waktu itu, yaitu Muawiyah bin Bakar bi dhahiri Makkah, di ujung Makkah, ujung luar Makkah. Fanazalu alaih, mereka singgah di tempatnya. Fa aqamu indahu syahra, mereka tinggal di tempat Muawiyah bin Bakar selama sebulan. Yashrabunal khamar, meminum khamar. Ya jelas di masa itu mungkin belum diharamkan, masih di masa-masa lama ya. Wa tughannihim al-jarodatan qainatani li Muawiyah. Qainatan artinya dua penyanyi perempuan. Qain artinya penyanyi laki-laki, qainah penyanyi perempuan. Cuma bahasanya susah ya, ada perjumpaan berapa fathah ini, jarodatan. Susah panjang. Wa kanu qad wasalu ilaihi fi syahr. Mereka telah tiba di sana dalam 1 bulan di tempat orang itu. Falamma tala muqamuhum indah, tatkala mereka sudah lama tinggal di dekat pemimpin tadi, wa akhadhathu syafaqatun ala qaumih. Sekarang kembali ke mana? Apakah pemimpinnya yaitu Muawiyah bin Bakar, dia merasa berbelas kasihan kepada kaumnya itu. Kaumnya bangsa Imlik ataukah masih ada darah? Oh iya ya.
Yaitu apa? Ibunya masih dari kaum Ad. Berarti memang masih ada kekerabatan. Wastahya minhum ayyamurahum bilin siraf. Tapi dia merasa malu kepada mereka untuk memerintahkan mereka pergi. Maka caranya gimana? Amila syi'ron yu'arridu lahum bilin siraf. Membuat syair untuk menyindir mereka agar pulang. Cuma istilahnya karena bosan atau karena kasihan dengan kaum yang mereka tinggalkan. Si kalimat sebelumnya syafaqah ya, berbelas kasihan ya. Bukan karena bosan. Wa amaral qainata ini antughanniyahum ghanna yughanni. Memerintahkan kedua penyanyinya itu untuk bernyanyi bagi mereka. Faqal. Ini Arab asli berarti memang ya, pakai syair Arab lagi memang. Kalau ceritanya betul sampai serinci ini. Kalau dalam Sahih Musnad jelas tidak sampai serinci ini. Ala ya qailu waihaka kum fahanim. Wah ini susah kita. Fahainim la'allallaha yusbihuna ghamama. Ala harful istiftah. Ya qail. Ini tak tahu nih. Qail kembali ke siapa berarti? Kasihan engkau, bangkitlah. Tak ada itu ya. Kata-kata sukar sebagian tidak disebutkan nih. Bangkitlah fahainim. Tak tahu hainim itu sendiri apa. Semoga Allah yusbihuna menjadikan kita asbaha yusbihu menjadikan kita ghamaman, yaitu mengalami mendung. Fayasqi arda adin in ada. Kemudian dia menyirami negeri Ad apabila dia kembali. Qad amsau la yubinunal kalama. Amsau yaitu asbahu atau soru. Mereka tidak menjelaskan pembicaraan. Kenapa tidak mampu bicara dengan jelas? Minal atasyis syadidi falaisa narju. Disebabkan karena kehausan yang parah. Maka kami tidak mengharapkan bihi asyaikhal kabira walal ghulama. Tidak mengharapkan yang bicara itu orang yang sudah tua renta ataupun anak kecil. Wa qad kanat nisa'uhum bi khairin faqad amsat nisa'uhum ayama. Dahulu kala para wanita mereka itu dalam keadaan yang baik. Sekarang jadilah para wanita mereka itu ayama. Ada catatan kaki apa di sini? Mungkin hamzah, mungkin ain. Aima yaitu seorang wanita yang suaminya mati dalam keadaan tidak ada harta. Baik. Wa innal wahsya ya'tihim jahara wala yakhsha li'adiyin sihama. Dan hewan yang liar mendatangi mereka dengan terang-terangan. Dalam keadaan hewan liar tidak takut ada anak panah dari penyerang. Adi yaitu yang menyerang, yang adi menyerang. Wa antum hahuna fima ishtahaitumu naharukum wa lailukumut tamama. Sementara kalian masih di sini di dalam sesuatu yang kalian sukai, yaitu ada khamar dan makanan yang sedap mungkin. Siang dan malam kalian secara sempurna. Baik. Faqubbiha wafdukum min wafdi qaumin wala apa ini? Wala luqut tahiyyata wassalama. Jelas kalimat terakhir ini kalimat yang perlu keberanian ya. Katanya malu. Maka utusan kalian akan diperburuk karena utusan suatu kaum dan mereka tidak dijumpai dengan penghormatan dan ucapan selamat. Qal fa in dzalika tanabbahal qaum. Ketika itulah maka rombongan tadi sadar. Lima ja'u bih, menyadari untuk apa mereka datang, bukan sekedar makan minum tapi segeralah untuk berdoa ke Baitullah. Diingatkan demikian. Fanahadu ilal haram, maka mereka pun bangkit menuju ke Baitullah karena ini di sempadannya. Wada'au liqaumihim, mereka berdoa untuk kesejahteraan kaum mereka. Fada'a da'ihim, pendoa dari kalangan mereka berdoa. Wa huwa qail, ini rahasia di situ, ini nama berarti ya qail tadi.
si pendoanya, juru doanya Qail ibnu Itr. Fa'ansha'allahu sahabatin salasan. Maka Allah menumbuhkan, menciptakan ada 3 potong awan. Baydha'a wa hamra'a wa sauda. Ini di hadisnya ada disebut. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Kita lihat gitu malah ngeri sendiri ya. Warna merah kayak apa itu awan merah. Sering awan merah itu kalau di Gunung Merapi di Jawa Tengah situ. Wah, memang sangat panas. Apa namanya? Ya memang sering keluar itu ya, memang lava-lava itu. Awannya memang merah itu. Orang kena langsung terbakar. Awannya memang merah melayang. Karena dulu pondoknya dekat situ. Tiap malam tengok itu. Mulutnya selalu macam naga keluar api aja. Nah, siang-siang macam orang masak di atas asap. Memang masih aktif sampai sekarang Gunung Merapi. Summa nadahu munadin minas sama. Kemudian penyeru dari langit berseru. Inilah anehnya, harusnya mintanya pada Allah. Ini Allah yang menyambut mereka. Kenapa malah minta pada patung ini, patung itu? Ikhtar li nafsika wa li qaumika min hadas sahab. Pilihkan untuk dirimu sendiri dan untuk kaummu dari awan ini. Pilih yang mana? Faqal ikhtartu sahabatas sauda. Saya memilih awan yang hitam, yang dirasa paling banyak titik airnya. Mungkin kan gitu gambarannya ya. Fa innaha aktsaru sahabi ma'a, karena dia awan yang paling banyak airnya. Ini ra'yu. Thayyib. Ternyata ra'yu akan kalah dengan wahyu selalu. Fanadahu munadin, maka penyeru berseru. Faqal ini sudah. Kemudian ikhtarta rama dan rimdada. Engkau memilih abu. Ini pakai tauqid rimdada, abu yang betul-betul abu. Ramat. La tubqi min adin ahada. Tidak akan meninggalkan kaum Ad satu orang pun. Naudzubillah. Wala walidan tatruku wala walada. Tidak pula dia meninggalkan orang tua dan tidak pula meninggalkan anak-anak. Illa ja'alathu hamida, kecuali akan menjadikannya mati beku. Illa banil laudhiyah al-muhda, kecuali bani al-laudhiyah al-muhda yang diberi hadiah. Bani Laudhiyah siapa? Tak tahu. Qal wa huwa batnun min adin kanu muqimina bi Makkah. Aywa, satu keluarga dari kaum Ad yang tinggal di Mekah, di tanah suci. Falam yusibhum ma asaba qaumahum. Maka sesuatu yang menimpa kaum mereka tidak menimpa mereka. Qal wa man baqiya min ansabihim, dan yang tersisa dari nasab-nasab mereka, wa aqabihim, dan keturunan mereka, hum adunil akhirah. Ad yang terakhir, bukan adunil ula. Qal wasaqallahu sahabatas sauda allati ikhtaraha Qail ibnu Itr. Allah menggiring saqa, menggiring awan hitam yang dipilih oleh Qail bin Itr tadi. Bima fiha minan niqmah, dengan hukuman yang ada di dalamnya, ila Ad, kepada kaum Ad. Masya Allah ya, kiriman dari tanah suci ke Mahroh. Hatta takhruja alaihim min wad, sehingga awan tadi keluar menemui mereka di lembah yuqalu lahu al-mughis. Ya, ini betul-betul tidak apa istilahnya, tidak sesuai dengan ra'yu. Kalau ra'yu, mughis artinya yang memberikan hujan, ternyata malah ada azab di situ. Karena mereka yang menyelisihi syariat Allah. Falamma ra'auha istabsyaru, tatkala mereka melihat itu, mereka pun bergembira. Wa qalu hadza 'aridum mumtiruna, mereka mengatakan ini adalah mendung yang akan memberikan hujan pada kami. Kalau di dalam Israiliyat mereka langsung pesta di bawah mendung itu, tidak langsung turun hujan, tapi mereka pergi mendekati mendung itu dan pesta di bawahnya. Kalau Israiliyat, setelah itu baru datang azab. Fayaqulu ta'ala, cuma azab tidak hanya sekali, yang di situ kena azab kemudian kampungnya juga diazab dalam Israiliyat. Mereka melindungi anak dan istri mereka dengan badan mereka yang besar-besar, membuat benteng di antara gunung, ternyata tak ada gunanya. Menurut Israiliyat ada tambahan cerita macam itu. Allah Ta'ala mengatakan bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha azabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Kulla syai'in umirat bih, segala sesuatu yang memang angin diperintahkan untuk membinasakannya. Fakana awwalu man absara ma fiha, maka yang pertama kali melihat isi dari
mendung tadi, wa arafa annaha rihun fima yadhkurun, dan tahu bahwasanya bahwasanya mendung tadi adalah berupa angin sesuai dengan yang mereka ceritakan, imra'atun min Ad, seorang wanita dari Ad, yuqalu laha Muhud atau Mahd, tidak tahu. Falamma tabayyanat ma fiha, tatkala jelas bagi dia apa yang ada di dalam awan itu, sahat summa sa'iqat, dia berteriak kemudian dia pingsan. Falamma afaqat, tatkala dia sadar kembali, qalu, mereka bertanya, ma ra'aiti ya Muhd, apa yang engkau lihat wahai Muhd? Qalat ra'aitu rihan fiha kasyuhubin nar, saya melihat angin di dalamnya itu bagaikan panah-panah api. Nauzubillah. Amamaha rijalun yaqudunaha, di hadapan angin tadi ada para lelaki yang yaqudunaha, berarti apa istilahnya? Memandunya. Iya, memandunya. Mungkin kalau ceritanya betul Israiliyat ini, dan jelas ini malaikat yang mengurusi. Fasakharahallahu alaihim, maka Allah tundukkan angin itu terhadap mereka untuk menghukum mereka. Sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuma, al-husum ad-daimah, 7 malam 8 siang selama terus menerus. Falam tada' min adin ahada illa halak, tidaklah angin itu meninggalkan satu dari kaum Ad satu orang pun kecuali orang itu binasa. Qal wa'tazala Hudun alaihi salam, Nabi Hud menyendiri alaihi salam, fima dzukirali, di dalam cerita yang disebutkan pada saya, fi hadhiratin, di suatu kandang, huwa wa man ma'ahu minal mu'minin, beliau dan kaum mukminin yang bersamanya, ma yusibum illa ma yulinu alaihimul julud, tidak menimpa mereka kecuali angin yang melunakkan kulit mereka. Wa taltadzul anfus, dan jiwa itu merasa senang, merasa lezat dengan hembusan angin tadi. Wa innaha latamurru ala adin bidza'an fiha, padahal angin tadi benar-benar melewati kaum Ad bidza'an. Dza'an artinya adalah perjalanan, tapi enggak tahu sesuai tak. Bidza'ni fima, dengan perjalanan bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Fatadmaghuhum, membinasakan mereka, bil hijarah, dengan bebatuan, anginnya membawa batu. Wa dzakara tamamal qissah, menyebutkan kelengkapan ceritanya. Ilahuna wallahu a'lam.